saya Wawan, founder kursus sabunpembersih.com. Kursus ini mudah, murah, dan praktis. Saya doakan peserta yang menyaksikan tayangan ini selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan di proses-proses tahapan pembuatan aneka macam sabun ini. Semoga kursus ini bisa menjadi jalan rezeki bagi peserta yang ingin membuat usaha aneka pembersih. Di kursus bisnis sabun ini, kita akan membuat berbagai macam jenis sabun. Yang pertama, sabun cuci piring antibakteri. Kedua, sabun cuci tangan antibakteri. Ketiga, karbol serai antibakteri. Keempat, karbol pinus antibakteri. Kelima, pembersih kaca antibakteri. Keenam, pelembut pakaian antibakteri. Ketujuh, pembersih keramik antibakteri. Dan yang terakhir, kita akan membuat hand sanitizer antibakteri. Kenapa sih produk-produk tadi yang kita buat? Karena produk-produk tadi sangat dibutuhkan di kehidupan sehari-hari. Bahkan berpotensi besar untuk dijadikan peluang usaha. Apalagi di musim pandemi COVID-19 ini, yang mana produk-produk tadi sangat diburu, dicari masyarakat, dan bisa untuk dijual. Bisa dijual dengan berbagai macam kemasan, dan dijual dengan cara online ataupun offline. Akhir-akhir ini harga di pasaran untuk produk-produk tadi sangat melambung tinggi. Oleh karena itu, kursus ini bisa dijadikan solusi, menghemat kebutuhan rumah tangga, dan untuk para peserta kursus sabun ini bisa dijadikan peluang usaha yang sangat menjanjikan. Bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan kursus bisnis sabun ini sangat mudah sekali didapatkan. Bisa dibeli secara online atau didapatkan di toko kimia terdekat di rumah Anda. Di video ini saya akan ajarkan proses pembuatannya step by step dengan lengkap dan mudah. Langsung saja kita ke proses pembuatannya. Selamat mengikuti. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan alat-alat yang dipergunakan untuk proses pembuatan sabun pembersih ini. Yang pertama ada wadah takar, kemudian timbangan digital, kemudian corong, kemudian tabung takar, kemudian gelas takar, termometer air, sendok, pengaduk kecil, pipet, kemudian pH digital, dan juga pengaduk besar. Barang yang dipergunakan boleh tidak sama dengan yang ada di sini. Bisa mempergunakan bahan atau alat-alat yang tersedia di rumah Anda. Aquades adalah bahan utama untuk proses pembuatan beberapa produk sabun yang akan kita buat nanti. Kami sarankan Aquades yang dipergunakan itu ber-pH 6-8. Untuk menghitung atau mengukur pH airnya atau Aquadesnya, kita bisa mempergunakan pH digital seperti ini. Kita bisa ukur ya. Selain dengan mempergunakan pH digital seperti ini, kita juga bisa mempergunakan pH kertas seperti ini atau kertas pH. Kita bisa celupkan, kemudian nanti bisa kita ukur sesuai dengan ukuran pH yang ada di kertas pH ini. Untuk pembuatan 1 liter karbol pinus dengan bahan-bahan yang sudah ditimbang tadi, yaitu 1000 ml Aquades. Aquades ini sebagai bahan utama untuk pembuatan karbol pinus. 50 ml arpus cair. Arpus cair ini terbuat dari getah damar atau gondorkem. Untuk mencairkannya dicampur dengan pine oil, soda api, dan metanol. Bisa dibeli dalam bentuk cair atau bongkahan arpus. Hidrogen peroksida 1 gram. Ini berfungsi sebagai pembersih, pemutih, dan juga bisa dipergunakan untuk campuran parfum. Kamper 2,5 gram. Ini berfungsi sebagai pengharum sekaligus pembunuh serangga. Pine oil 2,5 gram. Ini berfungsi sebagai pembunuh jamur dan juga patogen keras. ETA 2NA 1 gram. Ini berfungsi untuk menyatukan bahan-bahan.
Baik, langsung saja kita ke proses pembuatan karbol humusnya. Yang pertama-tama kita siapkan kompor seperti ini. Kemudian kita pisahkan air sebanyak 250 ml ke wadah yang lain. Kemudian air ini akan kita panaskan. Kita panaskan hingga suhunya 70 derajat Celcius. Kita panaskan air sampai suhu 70 derajat Celcius seperti ini. Ya, jika sudah 70 derajat Celcius, kita matikan apinya. Setelah air mencapai suhu yang kita inginkan, kita pindahkan ke wadah seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Langkah selanjutnya kita campurkan argus cair ke dalam air yang sudah dididihkan tadi. Kita masukkan secara perlahan dan kita aduk hingga rata. Ya, argus cair ini mengandung disinfektan, cocok untuk pembersih lantai karena dapat membunuh kuman dan jamur. Kita aduk hingga merata seperti ini. Ya, setelah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan bahan berikutnya yaitu hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ini berfungsi untuk pembersih dan juga pemutih. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Kemudian kita masukkan kamper. Kamper ini berfungsi untuk pengharum sekaligus pembunuh serangga. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Kita aduk hingga rata kembali. Setelah kamper, kita masukkan paint oil. Fungsi dari paint oil ini membunuh bakteri dan juga jamur perusak. Kita larutkan menjadi satu. Setelah tercampur rata seperti ini, kita sisihkan. Kemudian kita larutkan ETA 2Na ini ke dalam 100 ml air. Kita siapkan wadah seperti ini. Ya, seperti yang sudah diketahui, fungsi dari ETA Na2 ini adalah sebagai pelarut. Kita campurkan ke dalam air 100 ml tadi. Kemudian kita aduk. Setelah tercampur rata, kemudian larutan ETA2Na ini kita campurkan ke dalam larutan yang pertama tadi. Kita aduk sampai rata. Kemudian langkah yang terakhir, kita campurkan air yang normal tadi. Kita campurkan sedikit demi sedikit seperti ini sambil kita aduk hingga rata. Agar hasilnya maksimal, larutan ini kita diamkan selama kurang lebih 2 jam hingga bisa digunakan langsung. Nah, mudah bukan cara membuatnya? Silahkan dipraktekkan dan semoga sukses.